kita ini sudah membiarkan mata, telinga, tangan, kaki, kemaluan, kolbu terpapar maksiat sudah berapa lama dan tidak pernah dibersihkan. Coba lihat kalau ada wastafel tidak dibersihkan, karatan nggak? Susah nggak bersihnya? Susah. Udah disiram apa aja gimana? Nggak bisa. Gelas bekas kopi kalau nggak segera dibersihkan gimana? Bekas. Maka harus ada alat khusus untuk menggosoknya. Nah, itu yang disebut taubatun nasuh, taubat nasuha. Taubat nasuha itu bukan akhir taubah. Ini kesalahan kiai-kiai ini dulu jelasin. Taubat cukup sekali. Loh, taubat kok cukup sekali? Allah bilangnya tawabin. Tawab ada syiddah ya. Itu yadullu ala yufidu takfir, yani kasrah. Bal tikrar. Menunjukkan tikrar. Malam ini kita taubat. Besok jamin enggak maksiat. Ya maksiat lagi, bukan niat tapi memang terjebak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makom itu hanya terjadi pada nafs. Kalau ruh makomnya la makom. Ruh itu nggak perlu makom, makanya makomnya la makom. Jadi makomat lin nufus az-zakiyah. Jadi makomat itu cuma untuk jiwa-jiwa yang sedang melakukan tazkiyah. Adapun ruh makomnya fakana qaba qausaini la au adna itu adalah makom la makom ya. Itulah makom musyahadah, makom mujalasah, makom hudur ma'allah. Tapi sebelum sampai ke sana ada satu hal yang penting dimulai, bahwa kita ini masih punya jiwa, nafs. Mau kiai, mau gus, gawakis, mau sayyid, mau habib, sama aja. Sebelum seseorang masuk ke makom mana aja, maka dia mesti melewati bab ini ya. Maka Nabi mengatakan wa nafsi wa ma sawaha. Kenapa Allah lewat Nabi itu bersumpah? Karena nafs itu penting. Karena di dalam nafs itu baru ada sawaha, ada ruh yang Allah sempurnakan di dalamnya ya. Maka saya ulangi, al-maqamat lin nufus az-zakiyah la lirruh ya. Jadi ruh itu maqam la maqam. Yang di Quran disebut qaba qausaini au adna, itu maqam la maqam. Enggak ada lagi maqamnya. Kenapa? Karena dia sudah mendekat kepada laisa kamitslihi syai'. Kalau sudah laisa kamitslihi syai', la maqam la hal. Enggak ada maqam, enggak ada hal, enggak ada rasa, enggak ada zauq, la jahla wala ma'rifata. Enggak ada yang disebut ma'rifat, enggak ada yang disebut kejahilan. Enggak ada zikir, enggak ada wirid di situ. Wirid zikir lin nufus. Ya, baik. Tadi sudah dibaca paragraf depan ya. Nah, lafaz pertamanya paling penting. Anna awwalal maqamat huwa taubah. Maqam pertama itu taubah. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka coba lihat, an-nabi yastaghfir fi kulli yawm 70 marrah. Ya, Nabi tetap istighfar enggak? Wa atubu ilaih 70 marrah. Wa fi riwayah 100 marrah. Kenapa beliau istighfar? Ada asbabnya. Dalam hadis yang sahih beliau mengatakan innahu la yughanu ala qalbi. Sesungguhnya ada ghain di dalam kalbuku. Apa tuh ghain? Nur. Jadi Nabi itu istighfarnya bukan karena nar. Kalau kita kan nar ya, nar syahwah, naru jelalatan, nar pelet, nar kesel nggak kebagian. Itu nar. Kita ini istighfarnya dari nar. Kalau Nabi istighfarnya dari nur. Beda kualitas nggak? Beda kualitas. Maka Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam sayyidut tawabin. Faman la yatub an hafawatih falaysa min ummati falaysa min man ittaba. Ya. Jadi orang yang tidak ikut suluknya Nabi, yaitu taubat, maka bukanlah bagian dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruj minal khala fayaqulu ghufrana, ya. Keluar dari khala. Khala itu tempat orang nyepi, kata orang Malaysia, bilik bermenung
Nabi keluar dari khala, buang air besar atau air kecil, itu beliau mengatakan ghufranak. Ghufranak itu kan Allahumma inni as'aluka ghufranak. Itu kan mubtada khobarnya dimahzufkan. Ya Allah, aku memohon ghufranmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ghufran. Ma huwa al-ghufran? As-sitru anil naqs wal uyub wal aurat. Apakah Nabi punya aurat? Aurat, uyub. Nabi punya aib nggak? Enggak. Punya aurat, bukan aurat pakai ain, aurat. Punya nggak? Nggak ada. Aib nggak ada. Tapi Nabi merasa beliau kurang. Jadi ternyata makom tawabin itu makom orang yang merasa berdosa. Banyak orang berdosa tapi tidak merasa. Bal kullu insan lahu zanbun. Tapi dia nggak merasa berdosa meskipun dia punya zanbun. Hari ini setiap geraknya ada nggak di situ makom la haula wala quwata illa billah. Kalau enggak, maka bagi Sayyidina Nabi SAW itu disebut zanbun. Nabi mungkin nggak beliau lupa kepada Allah. Ayatnya mengatakan wala takun minal ghafilin. Fal muhal alaihi ayakuna ghafilan. Jadi mustahil baginda Rasul SAW ghafil, ya, lalai mustahil. Pasti beliau itu zakir. Maka diabadikan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata beliau? Karena Nabi SAW yadhkurullah ala kulli ahyan. Nabi itu setiap hin, ahyan jamaknya. Hin itu aqallul awqat wa asgharuha wa asra'uha. Yang paling kecil, hitungan paling kecil waktu apa? Detik? Bukan, lebih kecil lagi. Dan itu terhimpul semuanya dalam nafas. Nafas naik, nafas keluar, nafas naik, turun. Jadi Nabi nggak pernah yazkurullah ala kulli ahyan, nggak pernah lupa. Tapi beliau masih istighfar. Ini baru dipanggil orang Gus, ya, lupanya setiap saat. Lagi sholat aja lupa. Terus mau ngerasa nggak dosa, kan aneh. Maka sebenarnya saya malu kalau orang minta doa pakai air. Ada rasa malu. Itu sebabnya saya yakin nih antum nih kan para masyayikh, para gawagis ini, para rijal ansar, itu tiupannya laku keras. Ya. Sebelum niup, jangan tiupkan keburukan kita, istighfar dulu. Kalau bagi wali-wali ahlul haqa'iq, itu ghaflah, itu kufur. Kita kan bukan ahlul haqa'iq. Wala yuqbalu ma ba'daha illa biha fa in zafarta biha faqad ahabbaka Allahu liqaulihi innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, ini canggih nih ayatnya. Ayatnya semua canggih ya. Innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbut tawwabin. Kalau bahasa anak-anak sekarang, jatuh cinta. Allah jatuh cinta selalu kepada orang yang tawwabin. Man huwa tawwab? At-tawwab man lazama at-taubah. Orang yang selalu bertobat. Kalau dia selalu tobat berarti dia selalu merasa maksiat toh. Apalagi dia benar-benar bermaksiat. Maka kalau terjemahan Maqamat al-Gawaqisiyah, tawab itu orang yang doyan taubat. Berarti dia nggak bisa lepas dari maksiat. Kita bener ya? Kita ini. Antum baru pulang buka bokep kan? Nggak buka bokep, buka foto yang jangan buka rahasia bener tuh. Gimana wusul kepada Allah? Maka wusullah dengan taubat itu. Wusul itu ada stasiun-stasiunnya. Wusul pertama maqam taubah. Maka penciriannya ada rasa hina di kolbu, tetapi tidak putus asa. Ya Allah, mataku memang nakal, jari-jariku apalagi. Ada perasaan begitu. Tapi orang kaya aku ini ya Allah, dicium tangannya oleh jamaah. Betapa hinanya aku ya Allah. Maka Imam Syarani ngomong, ketika engkau dicium tanganmu oleh santri-santrimu, murid-muridmu, maka bertabarruklah dari mereka.
Jadi tawabin kalau diterjemahkan apa? Orang kecanduan tobat. Jangan senang dulu yang maksiat. Wah, ada kesempatan maksiat nih. Bukan begitu ya. Tawab itu kan Allah, tawabin kita. Allah itu selalu membuka kesempatan tobat. Karena Allah sadar, Allah tahu, alim, bahwa hamba yang dia ciptakan selalu doyan maksiat. Nggak ada kan yang nggak doyan maksiat? Doyan semua kok. Ya. Doyan semua, nggak ada nggak doyan. Apalagi ngomong ini. Sama, kita semua sama. Bedanya ada orang kalau dia kecebur tahu cara pulang, tahu cara mandinya. Ada yang kecebur nggak tahu cara mandinya, kecebur terus. Ah, ini yang menjadi masalah. Maka la tayasu min rauhillah. Jadi afatu al-asin ayyakuna ajisan min rauhillah. Afat al-asi, aibnya orang-orang maksiat, dia putus asa dari rahmatullah. Afatul muti', afatnya orang-orang yang muti', yang taat, dia terlalu pede kepada Allah, ya, merasa sok suci. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang yang berusaha untuk mensucikan dirinya. Lalu di paragraf, karena ini sudah dibaca, kita masuk ke paragraf kedua ya. Wa fi ta'wilat an-najmiyah wa man lam yatub, yakni min maqalati iblis wa fi'alihi bi an yanzura ila nafsihi bil ujbi wa ila ghairihi bil haqarah. Nah, ini kan itu yang kita sebut barusan. Siapa yang tidak taubat dari perkataan iblis dan perbuatannya, apa itu? Merasa dirinya luar biasa, bil ujub, wa ila ghairihi bil haqarah, merasa selainnya hina. Nah, ini hati-hati nih, lambang ini jangan sampai bikin kita ujub. Mohon maaf nih, lambang begini nih, apalagi lambang yang ini nih, ini nggak boleh sama sekali ujub, karena yang waliullah dikasih bintang 9 kan ada asrornya, ada asrornya itu. Wong Jawa namanya Arabiah ya. Terus kalau hijrah kemana coba? Kata kawanku di Jakarta, "Buya, saya baru hijrah dari NU." Hah? Hijrah dari NU? Terus kamu jadi apa dong? Hijrah dari NU, berarti kan hijrah dari Ahlus Sunnah kan? Jadi mereka mengira NU itu kelompok Ahlul Bidah wal Jamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iblis itu nggak punya dosa fisik. Dosanya iblis itu dosa kolbu. Di kolbunya ada merasa dirinya sesuatu. Ya, itu ujian Paragawagis itu. Paling bacanya segitu doang. Gua hafal Alfiah. Saya udah ketemu puluhan orang hafal Alfiah, baca kitabnya hancur semua. Karena istaghalla bil wasail wa nasiya, wasilah ilmu alat, lupa dengan tujuannya. Imam Syafi'i belajar Alfiah nggak? Ngerti kok bahasa Arab. Karena dia sampai kepada tujuannya, nggak perlu pakai Alfiah. Belum ada Alfiah di zaman Imam Syafi'i. Malah ya mohon maaf, ini kegalauan saya melihat santri-santri kok mengkultuskan Alfiah, dihafal bolak-balik dari belakang gitu kan. Nanti bisa untuk jadi bahan ruqyah. Ya salam. Suwo. Wah, itu orang bisa baca Alfiah dari belakang. Terus kenapa? Coba cek baca kitabnya. Itu aja. Karena ini ilmu alat. Tujuannya kan fahmul makruh. Kalau sudah fahmul makruh kita lupakan jalan boleh, karena nanti jalannya pasti ngikutin fahmul makruhnya. Sama dalam bertoriko. Nah, ini kan orang kalau bertoriko sibuk bituruqi. Jangan turuk bahasa Jawa ya. Istaghalla bituruq wa nasiya al-maqsud. Apa maksud kita? Ilahi anta maksudi wa ridhaka. Mau Naqsyabandi, mau Syazili. Antum buat torikot baru nggak? Kali torikot apa nih?
Torikot apa? Fathul apa? Fatahul jomblo. Anjabi, kirain Punjabi. Apaan ya Gus ya? Antum orang NU itu pemaaf ya. Aneh candain begitu aja nggak marah-marah itu. Pernah mati gedok. Baik. Iblis itu dosanya dosa kolbiyah. Fisiknya nggak ada dosa. Orang zikir mulu. Semua zikir malaikat dari langit pertama sampai langit ketujuh dia punya semua ijazahnya. Jadi kolektor ijazah, hati-hati. Antum ikut torikot Azaziliyah, nanti istaghalla bituruk, sibuknya sama teknik. Orang udah wusul. Sekarang ini mau cari Sahih Bukhari nggak perlu lagi dari Uzbek ke Mekah ya. Orang Imam Firabri 2 kali khatam. Jadi Firabri ini khatam mau di kota Firab, di kampung dia. Ketika Imam Bukhari mampir. Tapi kan suul adab, masa guru yang mampir, maka dia tunaikan adab sebagai santri. Dia datang ke Bukhara, berkhidmah kepada Imam Bukhari, khatam berkali-kali di situ kepada Imam Bukhari. Maka hampir semua sanad Sahih Bukhari lewat Imam Al-Firabri. Beliau harus begitu. Kalau sekarang mau pengen Sahih Bukhari kan tinggal download di Play Store ya. Udah semudah itu sekarang wasailnya. Kok kita masih saklek dengan torikot al-jaduliyah? Torikot jadul, kalau mau usul harus, ya mohon maaf nih ya, kalau kayak antum ini kan gak senang disuruh tirakat kan. Tirakat yang paling berat tuh tirakat ini. Kalau tirakat makan mah gampang, tirakat ini nggak bisa. Ayo kita coba 2 hari aja, antum lolos ada kasih ijazah, ijazah melepas kejombloan. Baik, nggak ada yang kuat. Mau kiai, mau ustad, bahkan beberapa kiai tidurnya lagi main Facebook. Ketiduran main Facebook, gimana kalau mati ntar? Pas bangun dalam alam kubur nyari Facebook, Facebook gua mana? Orang kalau mati kan nggak sadar kalau dia mati. Kapan dia sadar kalau mati? Ketika alam yang dilihat kok lain ya? Kok lain? Kalau enggak kita bawa dulu masuk alam kubur kalau mau. Serius ini. Tiba-tiba dia diperiksa oleh malaikat-malaikat tim. Jadi Munkar Nakir ini punya tim pemeriksa. Sebelum ditanya-tanya diperiksa dulu. Ya, lebih dari KPK. Itu belangkonnya ditanya, itu dari mana itu? Dari mana, dipakai untuk apa? Pernah pakai pas lagi melet orang nggak? Semuanya itu ditanya semua. Nggak ada yang nggak ditanya. Jadi kalau udah begitu, maka wasailnya harus ditajdid. Kalau zaman dulu mau dapat dalail kan puasa 7 tahun, ya. Sampai sekarang masih ada orang begitu, itu keren. Tapi kalau dibawa ke zaman sekarang, keburu keluar dajalnya. Itu bagus. Cuma di kitab manapun kita nggak ketemu. Itu khas torikot al-jawiyah, ya. Torikot orang Jawa, pesantren-pesantren Jawa, supaya dapat asror dalam amalan, maka cara paling cepat tuh puasa. Benar nggak? Orang Jawa ini sakti-sakti. Ya angguk nggak pernah puasa dalail ya? Nggak pernah puasa dalail kok bisa ngajar? Nah, inilah kelebihan orang yang sampai di maqasid. Maqasid kita riyadhah kan dapat ma'rifat, benar nggak? Kalau para ulama itu langsung dibawa sama gurunya ke ma'rifat, nggak perlu dia sibuk dengan bituruk, ya, berriyadhah lah. Riyadhah dia adalah menghilangkan syak kepada gurunya, itu paling berat. Ada syak nggak kepada guru? Wah, itu ibadah paling berat. Mujahadah terberat di alam semesta itu adalah zalikal kitabul la raiba fih. Maka wajar ayat itu permulaan surat Al-Baqarah. Jadi kalau ingin hilang syak, bacalah Alif Lam Mim 7 kali satu nafas, lalu baca zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, lalu doa Allah maj'alni minal muttaqin. Nanti hilang syaknya, dipegang dadanya. Alif Lam Mim itu asror, menghilangkan syak. Ya, qabil tuh nikah. Itu Alif Lam Mim
Bukan alif lam mim itu satu, enggak. Alif itu satu kitab di sana. Lam itu satu gunung di alam Jabarut. Mim itu satu perbendaharaan di sana. Kenapa Allah memulainya dengan alif lam mim? Supaya orang Arab tahu ini kitab bukan buatan Muhammad bin Abdullah, tapi kitab ini dijemput oleh Muhammad Rasulullah, gitu. Huruf-huruf Jabarut itu. Kita kan tahunya huruf carut marut ya. Imam Suyuti mengunci supaya orang awam nggak nebak-nebak, biar nggak cocok logi seperti ustadz-ustadz sekarang. Dikunci, wallahu a'lam bimuradi. Itu kan bukan arti. Nah, kalau begitu selesai semua Al-Quran. Nyampe di qul wallahu ahad, wallahu a'lam bimuradi. Allahu samad, wallahu a'lam bimuradi. Saya tidak mau ngejek Imam Suyuti, nggak perlu. Imam Suyuti kan dia kitab yang lain dia jelaskan. Cuma kalau sudah level-level para gawagis ini kan kok kitabnya masih jalan lain, harus jalan lain. Ya mulai baca Ruhul Ma'ani, ya, Al-Bahrul Madid, mulai kitab-kitab yang unik-unik begitu. Al-Alusi, ya, ada Haqqi Nazili, itu ajib-ajib, itu yang nulis Ahlul Asrar semua, ya, Gus Asrar. Faulaika humuz zalimun, ya. Jadi orang-orang yang tidak tobat dari rasa ujub dalam dirinya, lalu merendahkan orang lain, maka mereka orang zalim. Orang-orang yang tidak tobat itu dinaskan ayatnya, faulaika humuz zalimun, Al-Hujurat ayat 11. Itu orang-orang zalim. Jangan tenang dulu disebut zalim. Zalim itu laknat. Ala inna la'natallahi ala zalimin. Surat Hud ayat 18. Ketahuilah laknat Allah terhadap orang yang zalim. Ya. Nabi Adam ngomong, Rabbana zolamna. Nah, terus gimana nih? Kena laknat gak? Iya. Nabi Adam ngomong, Rabbana zolamna anfusana. Nah, ini beda. Jadi zolim ini ada dua. Ada zolim yang dablek. Itu iblis tuh. Udah zolim, gak ngerasa zolim. Setiap ditanya sama Allah, dia bilang, salah Adam. Bukan salah saya. Salah Allah. Kadang-kadang begitu. Jadi dalam satu riwayat itu, iblis itu datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa kata iblis? Saya begini ini kan kehendak Allah juga. Enak ya? Benar gak tuh? Maka iblis ini ahlul haqiqah, tapi bukan nuriyah. Nah, jadi orang sampai di bab hakikat belum tentu selamat. Hati. Ini kita udah selesai nih torikoh, wiridannya udah beres. Masuk ke alam hakikat. Hakikat itu bab yakin, bab nazariyat, bab bisikan-bisikan. Nanti mulai banyak bisikan masuk. Makna-makna mulai masuk. Baca ayat muncul asrar, baca zikir muncul asrar. Bukan Gus Asrar itu bukan. Kalau itu nggak ngapa-ngapain juga bunyi. Nih pas pulang kayak ditunggu di depan. Sayyidina Adam alaihissalam, beliau itu tidak zalim, tapi tidak mau menuduh orang zalim. Ketika beliau diusir dari surga, beliau tidak menyalahkan iblis. Yang beliau salahkan siapa? Dirinya. Ternyata Nabi Adam itu kan hormat kepada Asma. Iblis tahu kelemahan Nabi Adam. Apa kata iblis? Wallahi ya Adam. Itu di syarahnya ketemu. Kalau di Quran kan innilaka minan nasihin. Itu di suatu riwayat Israiliyat dia bersumpah, wallahi ya Adam, demi Allah wahai Adam, ini syajaratul khuld. Jika engkau memakannya, engkau jadi malaikat atau minal alin, kelompok yang ningrat. Nabi Adam gak tertarik dengan kalimat ningrat atau alin. Nabi Adam cuma tertarik dengan kalimat wallah, karena beliau diajarkan wa'allama Adamal asma. Asma pertama yang diajarkan asma'ullah. Itu nama-nama Allah tertulis di surga. Jadi Nabi Adam kemudian menyalahkan dirinya sendiri. Gitu, kira-kira begitu. Nah, berarti iblis pakai ilmu hakikat gak untuk menjerumuskan Nabi Adam? Ketika terjerumus, maka di sini ada namanya, kalau orang torikoh tobatnya dari dosa kolbu.
Orang syariah tobatnya dari dosa fisik. Ahlul haqiqah tobatnya daripada su'ul adab. Maka Sayyiduna Adam yatubu an su'i adabih. Beliau merasa su'ul adab. Tapi su'ul adab apa? Kan beliau menghormati fawallahi. Benar gak? Demi Allah. Nah ini kan ilmu hakikat namanya. Ilmu hakikat ini kalau digabung semua, dia baru sempurna. Jika labinatun nabawiyatun muhammadiyah ditaruh di situ. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Para nabi itu seperti buat bangunan, tapi ada satu labinah, satu petak belum diisi. Itu tugasku. Kalau petak itu nggak diisi, bangunannya tetap buruk. Petak itu sebenarnya adalah pintunya dan kuncinya. Sayyiduna Nabi SAW disebut Al-Fatih karena megang kunci. Orang bilang, ini rumahmu tapi kuncinya gak dikasih, gimana? Bisa masuk gak? Nabi Muhammad punya kuncinya. Hatta Nabiuna Ibrahim yastashfi'u bin Nabi SAW. Itu Nabi Ibrahim aja minta kepada Rasulullah SAW supaya dibukakan surga. Masa kita enggak ya? Oke. Maka ketika ayat surat Hud itu ala la'natullah ala zalimin tidak berlaku kepada Sayyidina Adam, ya. Wa fi dilalatun bayyinatun ala anna ar-rajula bi tarki at-taubati yadkhul madkhal az-zulmah, ya. Zalamah malah di situ ya. Bukan zulmah, zalamah, kezaliman. Jadi seseorang jika meninggalkan taubat, apakah dia di marhalah syariah, thariqah, apalagi haqiqah, maka dia sudah masuk kepada kezaliman. فلا بد من توبة النسوح من جميع القبائح والمعاصي لا سيما ما ذكر في هذا المقام. Yang saya sebutkan tadi itu nggak disebutkan di kitab, yaitu adanya di kitab Suduriyah namanya. Bukan, satu lagi kitab Al-Ududiyah. Tapi saya harap itu masuk ke dalam perbenaran kita, ya. Itu cuma man salakahu arafat tariq wa man zaqahu arafa haqa'iqahu, ya. Kalau sudah merasakannya, tahu ke sana. Wa idza waqa'a min al-'abdi zanbun waqa'a ma'ahu zalamah fa mithalul ma'siyah kan-nar wa zulmah dukhanuha kaman awqada fi baitin 70 sanah ala tarahu yaswad kadzalika al-qalbu yaswadu bil masiyah fala yathhar illa bitawbati ila Allah. Ini kalimat agak ngeri sebenarnya. Kita ini sudah membiarkan mata, telinga, tangan, kaki, kemaluan, kolbu terpapar maksiat sudah berapa lama dan tidak pernah dibersihkan. Coba lihat kalau ada wastafel tidak dibersihkan, karatan nggak? Susah nggak bersihnya? Susah. Udah disiram apa aja gimana? Nggak bisa. Gelas bekas kopi kalau nggak segera dibersihkan gimana? Bekas. Maka harus ada alat khusus untuk menggosoknya. Itu yang disebut taubatun nasuh, taubat nasuha. Taubat nasuha itu bukan akhir taubah. Ini kesalahan kiai-kiai ini dulu jelasin. Taubat cukup sekali. Loh, taubat kok cukup sekali? Allah bilangnya tawabin. Tawab ada syiddah, ya. Itu yadullu ala yufidu takfir, itu kasrah. Bal tikrar, menunjukkan tikrar. Malam ini kita taubat, besok jamin nggak maksiat? Ya maksiat lagi. Bukan niat, tapi emang terjebak. Gak niat tobat, tapi ada lewat kan, itu pakaiannya terlalu anti isbal sampai di atas lutut, nggak dilihat eman. Mubazir kan taman setan. Kan gawat itu kalimat mubazir dipakai. Diam-diam belum menikmati, ya. Padahal kayaknya nggak nafsu kalau yang begitu. Mau gondrong, mau jenggotan, mau kopiahan, sama. Kita ini minat. Nggak minat depan orang, minat di belakang orang. Yang ngomong Sayyidina Umar, kutub zaman nih. Kan di zaman itu beliau kutubnya. Saya jalan di belakang harimau, lebih saya pilih daripada jalan di belakang makhluk halus. Bener gak? Itu Sayyidina Umar loh ngomong. Maka beliau dimarah-marahin sama bininya, terima-terima aja. Kamu nih, sok galak, nggak becus, macam-macam lah. Tapi dia jadi wali bukan karena dihadik bininya, ya, jangan salah konsep.
kita ini sudah berapa lama membiarkan kolbu ini karatan. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah kan, dan Nasai, setiap kali iza aznabal abdu, kalau hamba berdosa, maka di kolbunya ada nuktah sauda, nuktatun sauda, noda hitam. Ini numpuk berapa kali? Coba aja, ini antum, mohon maaf ya, yang nonton bokep, ini mohon maaf ya, udah tobat nih, udah tobat, udah sebulan kambuh lagi, itu yang lama keluar semua tuh filenya. Jadi penyakitnya itu kayak orang alergi, kena semua, harus tobat lagi, begitu aja terus. Maka harus punya mursyid, mursyidnya jangan kecanduan. Mau minum, dalamnya bernoda, berani minum nggak? Nggak berani. Ini kenapa zikrullah nggak pernah masuk ke dalam kolbu? Karena wadahnya berkarat, bukan lagi bernoda. Kalau dosa-dosa zahir antum sudah bisa tobat lah. Nah, mohon maaf, pernah menghina Wahabi nggak? Nggak boleh. Biarin aja mereka. Tugas kita mempertahankan Ahlus Sunnah, bukan menghina. Menghina iblis aja nggak boleh, apalagi Wahabi. Nggak boleh menghina iblis. Karena iblis itu 80.000 tahun wiridan, antum berapa tahun wiridan? Ijazah baru Mahabbah Sulaimaniyah. Minum dulu. Baru solawatnya solawat. Apa? Sallallahu ala Muhammad. Tapi itu solawat dahsyat. Sayyidina Jibril nunggu zuhurnya nur Nabi Muhammad SAW itu ribuan tahun umur sana. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam penungguannya iblis sudah 80.000 tahun, dia baru beberapa ribu tahun. Tapi karena iblis tidak pernah sholawat, iblis ngerasa Muhammad siapa dia. Ternyata iblis itu sudah wiridan, nggak pernah kasaf melihat aras. Nabi Adam baru dicipta di dalam surga, langsung dikasafkan melihat tulisan-tulisan di aras. Itu musyahadah beliau namanya. Terlihat di situ ada nama Allah, nama Rasulullah Muhammad, Rasulullah SAW. Kenapa Adam musyahadah sedangkan iblis tidak? Kenapa kira-kira? Iblis awalnya sebenarnya sudah dikasih tahu nama Muhammad, tapi dia nggak mau sholawat. Nabi Adam itu ngelihat dedaunan surga, tulisannya Muhammad. Jadi itu kalau nggak ada nur Nabi Muhammad di dedaunan surga, nggak hidup surga itu, nggak ada. Orang belum ada beramal kan? Kan satu zikrullah, subhanallah ada 10 pohon. Ini belum ada, maka nur itulah yang bertahan di sana. Maka Sayyidina Adam melihat ini siapa yang punya nama. Pas dia melirik ke atas, ternyata pantulannya ada di atas sana, di aras Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkah dia sholawat. Maka aqrabut turuq ilallah wa asra'uha hijab, yani fathan lil hijab. Itu yang paling cepat itu adalah sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh kenapa? Karena hijab terdekat antara kita dan Allah adalah lewat Rasulullah SAW. Maka mursyid yang mengajarkan sholawat, yang mengajarkan Robitoh Nabawiyah, itulah torikot tercepat. Apapun nama torikotnya, sama-sama Naqsyabandi, sama-sama Syazili, sama-sama Qadiriyah. Torikot apa tadi? Torikot Jumlawiyah. Yang penting dia mengajarkan kerinduan kepada Rasulullah SAW. Itu paling cepat usulnya. Usul itu kalau udah nyampe gak ada rasanya. Karena rasa itu untuk nufus, untuk ruh gak ada rasa, tapi ada kenangan. Kenangan liqa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah liqa ma'an Nabi, tunggu waktu liqa ma'allahi tabaraka wa ta'ala. Sebentar aja itu ya. Ini masih ada dikit. Tabarukan kita baca ya. Paling belakang kita baca. Wa min huna kana min ahammil muhimmat islahun nafsi bi mu'alajatiha bit taubati shadiqah. Oleh karena itu, yang paling penting dari yang semua yang penting, ahammil muhimmat islahun nafs, mengislah nafs,
memperbaiki nafs. Ya. Dengan cara apa? Yang pertama kali at-taubah. Jadi Rijalul Ansor seharusnya wirid pagi sorenya taubat 100 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Seharusnya. Kira-kira gimana? Berat ya? Lebih apa? Dosanya. Lebih lupanya. Ya masa di luar sana orang cuma pakai buku zikir pagi sore, itu istiqomah loh mereka. Ya. Masa kita yang sudah punya istighosahan, udah punya al-wirdul latif, udah punya rotibul haddad, itu maunya rotibul ngadat ya. Masa kita kalah gitu? Kok kalah pamor? Itu zikir pagi sore gak ada sanatnya. Cuma nyebutin hadis dan nomor, itu kan bukan sanat, itu namanya takhrij. Sanat ini yang bikin manfaat, karena sanat itu yang membuat energi itu turun kepada hal qalbiyah kita. Maka beruntunglah yang punya sanat. Kok lama sekali nih tawasulnya? Kadang tawasul itu sudah usul. Lah hadratin nuzul al-Fatihah. Usul itu kalau itu beneran dong. Loh kok Al-Fatihah? Al-Fatihah itu langsung dijemput Rasulullah di atas aras ke-14. Aras tertinggi. Turun itu, maka beliau kemudian sujud setelah menerima. Itulah dialognya dengan Allah. Jadi dialognya yang sahih, bukan tahiyat itu. Itu hadisnya dhaif. Katanya Rijalul Ansor kan, hadisnya harus sahih-sahih itu. Ya. Kalau yang udah senior nggak apa-apa, hadisnya agak palsu dikit. Agak palsu dikit boleh ya, maklum. Karena zaman dulu memang ilmu takhrij itu sulit. Sekarang mah gampang. Nakhrij merem dikit langsung keluar hadisnya. Serius, gampang ilmu takhrij. Ilmu hadis itu gampang. Karena dia ilmu yang sudah mateng. Jadi poin-poinnya sudah jelas, mirip-mirip usul fikih dan fikih. Nah, kembali ke sini ya. Jadi supaya kata beliau ini kita bisa menapaki wusul ilallah, maka yang pertama kali adalah mu'alajatuha bitaubatis shadiqah. Taubat yang shadiq. Taubat yang shadiq gak usah pikirin besok, pikirin sekarang. Ya Allah, aku niat taubat malam ini. Berniat tidak mengulangi. Kalau besok terjadi kan gak niat. Yang penting nggak niat. Dan ini beneran loh. Kalau kita belajar fikih dan usul fikih dan hadis, innamal a'malu binniyat. Al-a'mal di situ munhasirah ala ta'at. Dulu Dr. Badi Said Al-Baham waktu mensyarah hadis ini kepada kami, al-ma'siyah bi ghairi niyyah. Maksiat itu nggak ada niatnya. Ini kan udah bener tuh. Ini bukan pembenaran antum maksiat lah besok pagi ya. Kalau niat itu makrunatun bil fi'li. Saya niat nih, ada aktivitasnya langsung. Kalau ada yang tiba-tiba nongol di depan, nah itu ada yang namanya rezeki. Termarah sama kita ya. Walizalika qala sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu ala ummati ittiba'ul hawa wa tulul amal. Yang paling ditakutkan Nabi itu bukan tawasul, bukan ziarah kubur, kan mereka kan mengkhawatirkan kan? Nanti ini syirik lah. Nabi nggak mengkhawatirkan kok. Kalau umat Muhammadiyah, antum nggak suka dengan istilah Muhammadiyah? Al-ummah Al-Muhammadiyah, pakai alif lam aman. Itu aman. Nabi mengatakan bukan syirik yang aku takutkan. Yang ditakutkan ketika dunia datang dengan silaunya. Oh kiai-kiai ini kalau syirik insya Allah lah. Orang kubur baca tahlil kok syirik dari mana? Benar nggak? Kita lah ke kubur baca la ilaha illallah nggak? Syirik dari mana coba? Kan mereka nggak waras tuh yang nuduh antum kuburiyun. Ayuhal kuburiyun. Kan antum dituduh kuburiyun nih. Sarkup apa tuh? Masya Allah. Itu pujian apa hinaan itu? Kelar ya? Ada lagi SH, sarjana haul. Itu kalau itu saya belum lolos itu ya. Yang muji siapa itu? Korin. Baik. Insya Allah nggak ada lah orang aswaja itu nyembah kubur, nggak ada. Kalau orang kebatinan ya, coba penampilan kebatinan mana Nahdien kan sama-sama saruhkan kan, sama-sama kopiah hitam, sama-sama megang tasbih. Barangkali yang dilihat oleh kelompok-kelompok yang menuduh kita musyrik ini, mereka melihat aktivitas mereka itu.
kemiripan barangkali kalau emang ada. Tapi sejauh ini kita ziarah kayaknya nggak ada. Bener ada nggak? Dulu saya masih Wahabi. Itu yang nyikat guru beliau ini, Dr. Badi, tahun 2006. Antum 2006 ngapain? Main pasir? Iya, main pasir nggak di Syria? Bener? Mau main salju, mau ngebom. 2006 beliau datang ke Indonesia, setiap semester pendek beliau masuk. Dan itu padat. Kita sebulan, setengah bulan itu belajar full. Khatam satu kitab, ganti lagi. Ba'da maghrib ada majelis. Tapi majelis santai. Namun karena maklum lah, masih ada asar-asar al-wahaboyah. Orang sholawatan itu bagi saya masalah. Kan dalam sholawatnya dibaca, adrikni ya Rasulullah. Dalam hati saya, Rasul kan dah mati. Ngapain dia ngomong adrikni, ini musyrik. Selesai itu baca syair, saya langsung nanya, ya Sayyidi, An-Nabi Qutuf ya. Limadha yaqulu syair al-madih, al-munshid, adrikni ya Rasulullah huwa Qutuf ya. Alaysa hadha syirkun? Syekh Hasan itu zuriat Rasulullah. Syekh Badi zuriat Rasulullah, dari jalur Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu mereka narik napas semua. Kayak nahan marah. Tapi masih sayang sama murid, alhamdulillah. Syekh Hasan itu jawab tapi nggak fokus, beliau kayak gregetan. Akhirnya colek. Dr. Badi, ajib. Udah nggak tahan itu beliau. Dr. Badi langsung pandang saya. Mandang pertama itu mata saya udah nggak bisa kemana-mana tuh. Ya tajamnya mandang. Tiba-tiba beliau mengatakan, wallahi, kata beliau, ma ra'aitu za'iran minal muslimin ya'buduna al-qubur illa fil Hind. Ya. Wallahi, demi Allah, saya nggak pernah lihat muslim manapun termasuk di Indonesia ziarah kubur terus nyembah kubur tuh nggak ada. Sampailah pembahasan mengenai hayatun Nabi. Itu mata yang saya lihat bukan mata tapi api terbang. Saat itu badan saya langsung kepanasan. Besoknya langsung sakit. 2 bulan nggak sembuh-sembuh. Ujian itu kan beliau itu kita ada ujiannya biar naik kelas. Alhamdulillah masih lolos, nilai 5,5. Yang penting lolos. Naik ke marhalah berikut. Tapi setiap kali badan saya menggigil, meriang. Itu wajah beliau dengan matanya berapi itu yang datang. Untung yang marah ulama, di dalamnya nur. Ketika marah, nurnya membersihkan nar saya. Kalau yang marah dukun, oh gawat. Ya, langsung jadi fa amma tiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq wa amma tulul amal fayansal akhirah. Kenapa Nabi mengatakan yang aku khawatirkan ittiba'ul hawa dan tulul amal, mengikuti hawa. Hawa itu kan artinya kecondongan negatif. Ada keinginan negatif. Hawa itu keinginan rendah itu. Nah, rendah ini ada 2. Ada bahimiyah, ada sibayah. Bahimiyah makan, minum, seks, tidur, males. Nah itu dia. Makan, minum, seks, tidur, males. Kalau sibayah, galak, marah, benci, iri, dengki, sombong. Itu ittibaul hawa. Nah, kita hawanya yang mana nih? Ya, maka saya berharap Rijalul Ansor jangan bengis. Nanti jadi yang ini nih, sibayah. Untuk apa wirid kita selama ini? Untuk apa rotib kita, istighosah kita selama ini? Untuk apa kita wiridan, tirakatan, torikotan? Untuk apa? Jadi sama kelompok-kelompok seberang itu, mumpung mereka belum main fisik, kita jangan main fisik. Mereka bawa dalil, kita bawa dalil yang lebih kuat lah. Ya mumpung ada tamatan Suriah, tamatan Mesir, tamatan Yaman, eksploitasi aja mereka itu. Pelorotin terus, mereka senang dipelorotin ya. Yang penting jangan pelorotin duitnya ya. Sakunya isiin. Wa tulul amal ya. Tulul amal ini mirip-mirip dengan tolol. Tolol sama. Tolol ini kan sama, orang panjang angan-angan. Al-amal, bukan amal. Apa yang disebut tulul amal? Semua keinginan yang tidak ada usahanya. Ya. Jadi setiap keinginan yang cuma ngomong gini, saya ini pengen umroh, tapi nggak pernah nabung. Saya ini pengen khataman tahfiz Quran, tapi nggak pernah nyari guru tahfiz.
Saya ini pengen usul tapi tidak pernah mencari mursyid. Nyarinya ijazahan mulu. Biar kobil tuh. Mau sampai kapan kobil tuh? Ya. Itu kalau Abu Yazid datang itu dipecat semua tuh. Abu Yazid kan jago itu, dia bisa buat wirid sendiri. Ini Abu Yazid tuh setiap hari 70 kali bolak-balik ke Alam Jabarut. Setiap turun dia punya wirid baru. Imam Syazili sama, Imam Abdul Qadir Jilani sama, Bahaudin Naqsyabandi sama. Itu imam-imam yang bolak-balik setiap hari. Jadi wirid itu sebenarnya banyak. Antum kalau mau ijazahan mau berapa juga bisa ya. Tinggal colek aja tuh, kan kayak download. Yang penting punya pulsa, punya channel, punya akun, bisa buka Play Store. Ini Play Store Jabarutiyah. Serius, aneh ngomong serius. Kira-kira seperti itulah metodologis keilmuan para wali. Antum download, tapi RAM-nya nggak cukup, lamanya bukan main. RAM-nya cukup, memorinya nggak lengkap, kebanyakan foto nggak jelas. Kira-kira begitulah ya. Wa suratul akwan muntabi'atun fi mi'arti qalbi, kan begitu dalam kitab hikam. Gimana mau tajalli asma Allah? Suarul akwan, suara yang bening-bening lebih banyak di handphonenya. Tapi dia ngeles pakai Ibnu Arabi. Ra'aitu Rabbi fi jamaliha. Itu namanya Thariqah Al-Modusiyah. Itu ada thariqahnya. Ada serius, cuma Modusiyah ini buatan baru. Iya. Jadi Imam Ibnu Arabi itu salah satu wiridnya kawin. Melakukan watok itu. Karena itu adalah lazah jannah yang diturunkan di surga. Taman surga juga itu. Iza marartum bi riyadil jannah farta'u. Anda ngomong serius ini ya. Ya. Jadi mau berapa kali ijazah? Tapi biasanya nggak bisa banyak, sesekali aja datang. Kalau dapat antum merasa itu ka'annaka fil jannah. Ka'annaka loh ya. Ya, ka'annaka loh. Serius. Ya. Itu kan nikmat penawar, rindu kepada Allah. Maka dulu Abah Guru Sekumpul pernah membuka rahasia itu. Ternyata kita cek di kitab-kitab lama ada. Lama-lama saya konfirmasi kepada salah seorang wali. Kata beliau, rahasia dek. Kita tungguin sampai besok baru dibuka. Ternyata saya sudah pernah mengalami. Jadi akhirnya, oh ya tayyib, hada taqrir minka ya sayyidi. Cuma nggak bisa diulang-ulang itu. Jadi saya nggak buka ya. Al-Modusiyah. Ya mohon maaf, antum ini kan kadang-kadang membayangkan orang baru terasa bergairah. Itu robitoh apa itu? Robitoh syahwat namanya. Sebenarnya dalam zikir ini kan mirip dengan zakar itu. Dalam zikir sama. Supaya lazzatul zikir itu muncul, harus robitoh kepada ahli zikir. Jangan cuma pas wato doang robitohnya. Bosan kan? Mohon maaf ya, kita buka rahasia antum sesekali. Sholat juga sama. Sholat tuh nikmat kalau robitohnya benar. Nabi ngomong, "Shallu kama ra'aitumuni sholli." Kama ra'aitumuni. Kita nggak lihat Nabi, maka kita harus melihat orang yang punya sanad ke Nabi. Wah, itu sholat langsung connect tuh kepada Allah. Langsung koneksi. Maka kalau sholat tuh jangan bayangin tembok di depan. Bayangin kalau Nabi di depan. Terasa Nabi ruku, baru kita ruku. Itu cuma mahabbah yang merasakan. Kapan itu terasa? Jika imam takbir, kita takbir. Jika imam ruku, kita ruku. Jangan duluan ruku. Ini kawan ini kebanyakan wirid. Duluan dia ruku. Kadang-kadang nih mohon maaf, fikihnya kebanyakan atau nggak tahu namanya. Orang udah walat dolin, dia ulang lagi takbir. Allah. Itu pantangan sufi. Ibnu Arabi mengatakan yang membuat itu cuma ahlur rusuk, orang-orang yang sibuk dengan fikih-fikih zahir, belum masuk ke fikih batin. Coba kalau dia jadi imam kan repot kita. Allahu Akbar. Sir, kan sir Fatihahnya. Kita udah mau amin, dia ulang lagi takbir. Bingung nggak mau takbir yang mana yang diikutin? Takbir yang di depan apa takbir yang barusan?
Nah, ini perlu diperbaiki nih, karena banyak kiai maka wagis yang memimpin sholat begitu, terlalu ihtiyat, namanya mutanatti'. Dan Nabi mengatakan halakal mutanatti'un, celaka, binasa, hancur kalau orang terlalu detail. Sholat itu antum gak usah cari khusyuk, yang penting takbir aja, Allah Akbar. Mau apa yang lewat biarin, takbir aja udah. Ya. Kan mujahadah, wa man jahada fina lanadiyannahum subulana. Udah mujahadah aja. Mau apa yang lewat, ini mati aja. Gak usah ulang takbir. Itu tanda kalau ketipu setan. Kelihatan, karena setan itu kalau sholat namanya walahan, yang bikin kewalahan. Betul namanya kewalahan. Maka kalau mau sholat coba hafalkan ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismihi walahan. Baru baca nih. Insya Allah antum nggak diganggu. Ya. Nah, ada lagi wirid. Kalau habis tengkar sama bini. Ini, jadi setan iblis itu disebut namanya, ditunduk sama kita. Coba saya manggil beliau bukan Gus Ama, saya panggil Jus Ama, mau nggak? Nggak mau dia, dipanggil dengan namanya Gus Ama, baru noleh. Kalau Jus Ama, kan noleh kan? Apalagi makhluk-makhluk itu kan makhluk-makhluk statis semua itu. Mereka dipanggil dengan namanya, itu datang. Kita usir dengan namanya, dia pergi. Dia mikir, kok dia tahu nama aku ya? Jangan-jangan my boss ini. Atau dia temannya bos ini. Ada tengkar nih di majelis, ada pemilihan ketua Rijal Ansor. Tengkar, antum bacain itu, tunggu waktu aja, nanti mereka balik lagi. Akan baikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismihi dasim. Baca 3 kali, 7 kali bebas, 1 napas. Dasim. Dasim, ada namanya Gus Dasim sih. Atau yang pakai tasrif Dasman, tidak ada ya? Aman ya? Dasim, Dasman itu sama. Hati-hati itu nama bahaya itu. Kalau ada orang namanya Dasim atau Dasman, siap aja. Jangankan kita, itu imam sahabat aja dibentur-benturin. Ada orang namanya mirip-mirip begitu. Ya, itu rahasia ya orang sana. Apa kata dia? Jika sahabat berbeda dengan Rasul, dahulukan Rasul. Loh, emang ada sahabat beda dengan Rasul? Orang begini kali ya. Jika Imam Syafi'i berbeda dengan Rasul, maka dahulukan Rasul. Ya salam. Emang ada Imam Syafi'i beda sama Rasul? Kebayang mantu? Nah itu orang-orang begitu tuh. Dia pakai mubalaghah. Yang satu lagi kan. Ada sim ini bisa merasuk kepada orang. Kalau dia merasuk, kata-katanya mengadu-adu orang. Mau dia Gus, mau dia Ges, mau dia Gos, sama aja ya. Datang ke Gus ini, datang lagi, aduh, nah, berarti dia ini jelmaan. Itu orang taboknya Pak, baca itu. Pakai rokok. Beres insya Allah. Dan mereka tambah banyak. Jadi Dasim ini tentaranya itu banyak. Satu Dasim ini kan bintang 1 ini. Kalau bintang 1 tentaranya banyak. Banyak. Itu peletonnya dikirim-kirim semua tuh. No, Gus itu tuh habisin dia. Saya udah cobain sama orang tengkar. Kita bacain itu bener. Langsung selesai. Tapi iseng. Ada orang jahat sama kita. Kita panggil si Dasim. Sim, no, datangin no, ada caranya. Bener datang ke situ, saya tanya besok ke tetangganya, kamu dengar apa di samping? Itu tembok bunyi-bunyi pakpuk. Terus apa lagi? Suara teriak-teriak anjing. Waduh, saya langsung istighfar, ya Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Hazal fulan hazal. Aman lagi. Tapi kambuh lagi. Itu pernah kejadian ya. Dari seumur-umur saya melakukan cuma sekali ya. Dan nggak mau melakukan lagi. Udah ya. Cara ngirimnya nggak boleh dikasih tahu, nggak boleh dikasih tahu, nanti dosa besar saya ya. Itu thariqat zulmaniyah namanya. Kan thariqat ini bagi 2, thariqat nuraniyah itu yang mu'tabaroh itu. Ini thariqat ghairu mu'tabaroh. Thariqat zulmaniyah. Dia kerjanya, ya thariqatnya lewat ngancur-ngancurin orang. Udah, kira-kira itulah yang dapat kita
kita apain? Kita sampaikan pada malam ini. Mohon maaf tidak ada maksud menggurui. Saya niatnya cuma ingin silaturahim. Ya. Semoga ukhuwah kita dijaga oleh Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.